Ini aqua. Dalamnya air. Kalau saya taruh ini di atas air laut, kan sama-sama air. Di atas air, sama-sama air, tapi terpisah kan? Terpisah ini kan? Terpisah. Kalau ini kubuka, menyatu nggak? Perlu lagi kah air itu mengatakan mana ombak? Paham? Kata tauhid bermakna menyatu. Nggak mungkin ini bisa jadi, kalau andaikan ini warna putih, aku ingin ini warna merah, ku cari, katakan wantek, ku celup ini, baru merah. Ini tadi air itu. Lepas. Makanya tadi ku bilang, penting rupanya jasad ini. Dalam pelaksanaan kaji ya. Jangan pula besok nggak dikasih lagi makan ini. Kata Ustaz nggak perlu lagi nih, sakit mampus gitu. Mohon maaf bahasanya itu. Perspektif yang seperti apa gitu loh. Ya, dapat itu ya. Ini bukan ngajar, kita diskusi gitu. Ya, pahami itu. Jadi kalau di situ-situ aja kita berputar-putar, ya kenalah kita kalimat. Tidak akan mungkin terjadi perubahan kalau kita melakukan hal yang sama, baik dalam konsep dunia maupun akhirat. Ingat kalimat itu. Iya kan? Tidak akan ada perubahan dalam hal apapun kalau kita melakukan hal yang sama. Contohnya kayak mana itu? Kalau kita beribadah hanya sebatas itu saja, yang wajib itu saja, nggak nambah yang sunat, nggak menambah ibadah-ibadah yang lain gitu, nggak berubah itu Pak. Ilmunya pun begitu, harus sampai kepada puncak. Coba, kita kan takut kali kan kalau dengar syirik gitu. Nanti kalau aku bikin bahasanya begini, mungkin nanti komentar banyak yang aneh. Kita ini kalau nggak syirik, nggak kejumpa Allah, gitu loh. Kan artinya apa? Orang syariat yang mengatakan kita syirik, karena dia tak tahu. Cuma itu gitu, kalau nggak berani, nah itulah dia. Cuma saya harus pastikan kalau gitu syirik loh Ustaz. Kesannya seperti itu, faktanya tidak. Orang kita sudah ngaji kok, kalau kita nggak ada, yang ada dia. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun. Udah kok orang kita nggak ada. Ya, pastinya mana? Memang kita ini nggak ada. Ingat kalimat saya ini. Hanya orang bodoh yang mengatakan dia punya peran di dunia ini. Coba pahami itu. Hanya orang bodoh, kalau bahasa Rocky, hanya orang dungu yang mengatakan kita ini punya peran di dunia ini. Perspektif hakikat ya. Kalau orang alim, orang yang punya ilmu, saya pastikan dia merasa tidak punya peran di dunia ini. Gak percaya? Ini jumpa kita malam ini begini suasananya. Ini saya katakan bukan live. Ini siaran tunda. Apa yang di hadapan kita, ada yang gak duduknya gak serius, ya kan, agak duduk-nunduk, nahan ngantuk. Ini siaran tunda, live-nya di
Laul itu sudah kalimat yang saya sampaikan dari huruf, dari kata, dari kalimat ini siaran tunda sudah ditentukan Allah. Jadi janganlah kita merasa kita ini ada. Berhentilah, udah capek kita ini hidup ini. Coba aku tanya, bukti kita nggak ada. Gimana? Andaikan dunia ini selebar buku ini, ya kan? Dunia, ya kan? Tengok ini kertas kosong, nggak ada pula aku bawa. Ini dunia, aku bikin titik kecil begini, Pak. Inilah Indonesia, aku bilang. Udah, nampak? Nggak nampak kan? Dekat-dekat lah kalau mau nampak. Atau di buku ini saya taruh, inilah dunia luasnya Pak Khyar. Bikinlah di atas gini. Inilah Indonesia, aku bilang. Apa kata Bapak? Kecil kali ya. Ini dunia tadi, kecil kan? Kira-kira Bapak kalau ditanya Bapak mana lebih kecil nggak lagi? Nampak? Tak nampak. Cuma kalau adalah mengaji sistem kaji kampung, ya kan, Pak Peri, yang mana Pak Peri? Iya kan? Nih, dijawab orang tauhid, itu dadawe, kata dia. Yang mana? Nih, kata dia. Karena agak geram dia tangan dia angkat nih. Oh itu tangan gitu. Yang Pak Peri mana gitu? Ya marah dia. Nih semua kata dia. Dijawab orang tauhid. Itu kumpulan organ tubuh. Nah dari itu pun kalau kita selusuri, memang betul-betul kita ini karena yang wajib ada itu siapa? Kita sudah bahas. Apa tujuan mengaji ma'rifat? Bisa membedakan mana yang wujud, mana yang adum. Ma'rifat itu bisa membedakan mana yang kodim dan mana yang muhaddas. Kita ini muhaddas. Kita yang mana? Yang ini. Kalau mau aman hidup, jangan hidup di sini. Ini dia pandai sakit, kena asam urat. Ya lihatlah temperatur udara hari ini menunjukkan itu muhaddas, berubah-ubah. Tahan kita hidup dengan perubahan-perubahan ini. Yang abadi itu konsisten ketika kita masuk di kedalaman itu. Itulah dia. Jadi janganlah kita lalu aja, udah cukup lah, udah capek kita diatur-atur akal ini. Ya. Maka saya tetap katakan, jangan lagi lah hidup dengan ilusi. Mana hidup dengan ilusi itu hidup yang lalu dan akan datang. Yang lalu mati, yang akan datang mati. Yang hidup yang sebenarnya itu yang sekarang ini. Suka kali kita begitu kan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dari awal-awal Islam itu man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, man arofa rabbahu fasadal. Orang siapa mengenal dirinya, dirinya itu tiada. Kalau awak tak ada, berarti yang ada siapa? Allah. Barang siapa mengenal Allah, binasa dirinya. Kan itu terjemah hadis itu. Yang nggak ada, yang ada ini dia. Tapi di kesadaran. Gitu. Nah, makanya kalau ada orang serius, kau bilang kau nggak ada, ini hidung kau yang pesek ini siapa? Kata dia kan. Salah kita menjelaskan. Pengertian tiada bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk kesadaran yang bersumber dari ilmu.
Rasulullah ajari kita mutu qabla anta mutu, matikan dirimu. Karena dengan mati itulah kita baru bisa ma'rifat kepada Allah. Nah, tadi kan udah muncul kalimat itu. Kalau kita nggak ada, yang ada siapa? Maka jangan pernah merasa memiliki. Ya, sadarilah kita ini berkuasa, diberi Allah kuasa. Kita berkehendak, diberi Allah kehendak. Kalau kita gunakan bahasa lain, kita kuasa karena dititip Allah kuasanya. Kehendak dititip Allah, ilmu dititip, hidup ini pun titipan kok. Hidup ini titipan. Mendengar, melihat, berkata-kata. Maka tauhid menyatakan itulah tempat kita melihat nyatanya Allah. Makanya orang arif billah sebagai pengantar tadi, mana mereka terpisah dengan Allah? Malah dia sudah menyatu. Nah, dalam kondisi kesadaran ilmu inilah ketika kita menjalani hidup ini, terutama ketika dalam beribadah. Saya sudah sampaikan. Ya, kalau berwudu itu kan persiapan. Keseriusan berwudu itu kawan, robahlah. Maksudnya apa? Tidak cukup wudu itu dengan basuh muka tanpa hadir hati. Makrifat itu, ya Allah, kau bersihkan wajahku ini, ya Allah, gitu. Pada saat kita ngomong itu, tentu kan kita mengalamatkan kalimat itu menyerahkan ke yang dalam. Ya Allah, jika ada yang tak baik di wajahku, ya Allah, lewat wudu ini. Nah, waktu itu kita dapat kenikmatan. Ada kita pelajari itu kemarin. Kita tambah lagi ketika kita berwudu, yakini dengan seyakin-yakinnya bukan air yang menyucikan. Karena status air itu adalah makhluk. Katakan tidak lebih mulia kau air dari aku. Bagaimana pandangan ahli hakikat? Melihat air yang digunakan untuk berwudu itu, air itu dia pandang adalah ilmunya Allah. Dan dia berkeyakinan hanya Allah yang bisa menyucikan. Berapa tahun Pak kita berwudu, mohon maaf, mandi janabat? Gimana coba? Adakah begitu itikad kita? Minum kita haus, air ini yang menghilangkan dahaga. Air ini ilmu Allah, ini dari apa dibuat ini kita nggak tahu. Maka bukan air ini, pandang air itu ilmunya Allah, dan yang bersihkan, menghilangkan hadas dan najis itu sebab secara syariat air, tapi pada hakikatnya ilmu Allah, dan itu adalah Allah sendiri. Gitu. Azan, ya sudah kita bahas kemarin 2 kali itu. Ya, sikapilah azan itu, karena azan itu adalah panggilan Allah, itu panggilan akhirat, itu undangan Allah. Ya, saya sarankan sama kawan-kawan, usahakanlah bangun cepat. Ya, untuk apa mendengarkan azan itu? Pahami azan itu lewat kaji yang kita pelajari. Azan itu undangan Allah, panggilan Allah untuk mi'raj, untuk ketemu dengan Allah. Ya sudah kita bahas itu. Coba hebatnya azan, kita lahir azan, kita meninggal di yang lahat diazankan, datang azan, pulang. Nah, kita tidur sama dengan mati kan? Kalau begitu kita bangun, perlu nggak diazankan? Maka Allah mengatur strategi itu. Maka di 5 waktu itu ada azan. Ya coba dicamkan azan itu, tenang, tunduk hati pikiran. Allahu Akbar.
Mainkan gaji itu, lihat Allah di diri itu. Ketika lafaz asyhadu an la ilaha illallah, bersahadat itu kan, pandang sifat Allah di diri itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pandang nur Muhammad itu di diri. Hayya 'alas shalah. Iya kan, itu undangan Allah untuk mi'raj, ketemu dengan Allah. Hayya 'alal falah. Ya, dibandingkan kebahagiaan, nikmat yang kita kenal dengan istilah surga dengan apa yang kita miliki, itu jauh nilainya. Hayya 'alal shalah, diundang Allah untuk mi'raj, untuk ketemu dengan Allah. Jawab itu. Hayya 'alal falah, rebut kemenangan. Ya. Ditutup lagi Allah Akbar, Allahu Akbar. Pandang balik ke situ. Nah, kita sudah disediakan Allah untuk mengaktifkan diri itu. Diri yang sejati itu. Sebagai dalil bagi kita, ya, bahwa bukanlah diri ego kita, aku kita yang dipanggil Allah, tapi diri spiritual kita. Jemaah dimuliakan Allah, yuk kita dengan mati baru bisa bermakrifat kepada Allah. Tinggalkan diri, matikan diri. Tapi pahami Pak ya, jangan pula nanti pulang dapat berita kita besok subuh sekolah meninggal, gimana ya, jantung ya. Loh, tanya-tanya apa cerita, diselidiki Jip, pingsan kita Jip. Mungkin salah paham dia tentang penjelasan malam ini. Matikan ego itu. Ya, ingat kawan-kawan, 99% yang kita pikirkan itu ilusi, hanya satu kebenarannya. Maka jangan mau kita dimain-mainkan pikiran itu. Ingat itu. 99 pikiran itu bilang begini, begitu, begini. Satu kebenaran. Kadang-kadang kita gara-gara itu apa? Gelisah hidup kan. Umat mah memikirkan proyek tadi. Nanti kalau begini, pikiran satu. Cuma yang dipikirkan berganti-ganti kan. Nah, memang itu hukumnya. Maka untuk mengatasi gangguan pikiran, emosi dan perasaan itu, tolak, katakan, kau bukanlah diriku. Dan katakan, supaya jangan dia mengatur kita, katakan, diri sejatiku bahagia. Di diri sejatiku segala-galanya ada. Tak mungkin kau lebih hebat dari diri sejatiku. Nah, jadi kalau ada orang punya penyakit psikosomatis, anxiety dan selainnya, ajarilah untuk bertauhid itu. Ya, tentu bagi kita ya harus dengan melakukan latihan. Iya kan? Latihanlah, karena memang lewat latihanlah kita menjadi sang juara. Ya, tolong kita renung-renungkan ini, ya, karena kita tidak mau lagi habis arang besi binasa. Ya kan, masuk terus, tidak ada lagi pegantung-gantung, jangan nunggu nanti. Ya, laisa bil imani bitahalli bitamani au tahalli. Tidak beriman tuh orang hanya bercita-cita, berharap. Ya, laisa bil iman, nggak beriman, hanya cita-cita aja gitu. Itu namanya cerita. Kalau dulu ada istilah zaman Tok Adam, ini sekarang zaman Tok Nadir. Kenapa Tok Nadir? Orang pergi ke sawah jam 6 dari rumah, jam 7 udah sampai sawah, babat segala macam. Dia tidak, bangun tidurnya jam 9. Masak bininya, dia pun jam 10 berangkat sampai ke ladang jam 11. Istirahat, bikin kopi dia, ya kan, merokok di samsu, ladang di sawah. Dia pun berdiri
Nanti habis makan siang, sana babat, sana babat, sana babat, selesai. Cita-citanya doang, nggak dilakukannya. 6 bulan kemudian orang panen, baru dia sontak kalau dia belum ngapa-ngapain. Jadi jangan gitu kita ya. Ya pegang ilmu ini. Tidak ada jemaah dimulakan Allah yang bisa menyelamatkan kita lagi. Tidak ada. Nah, ini harus kita main paku mati. Hanya ilmu Allah itu yang bisa menyelamatkan kita. Nah, ini memang agak pakai palu ini ngajinya begini. Aku tidak tahu juga nih kenapa begini nih. Ya kan? Ya mudah-mudahan bisa kita pahami ini untuk lebih fokus kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada kebaikannya, ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Ya, nanti lewat udah kita berdoa sambil kita meminum apa yang ada, kita diskusi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad ya Ahmad ya Muhammad sallimna bisanikal qadim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nur wa rabbul arsyil azim. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salamah. Ya mujibas sa'ilin ya munzilal munzilin ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amnun alaina ya Allah bisafa'il ma'rifah wa hablana tasihal mu'amalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah rizquna rizqan jadida wa umran tawila wa malan kathira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa ladan salihah wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ja'al nur wa qudrati nur wa iradati nur wa ilmina nur wa hayatina nur wa sam'ina nur wa syarina nur wa takallimina nur nurun ala nur. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.